Halo teman-teman semua, welcome back di YouTube channel saya. Pada ulasan kali ini saya akan membahas satu topik yaitu insentif royalti batubara sampai dengan 0% yang saat ini sudah akan diberlakukan oleh pemerintah terhadap prospek masa depan saham-saham batubara kita. Ya, sehingga saya harapkan referensi ini dapat menjadi informasi tambahan yang baik khususnya bagi teman-teman yang sedang memegang saham-saham batubara saat ini. Oke, namun sebelum kita mulai, saya akan menyampaikan kembali disclaimer daripada video ini, di mana semua ulasan yang saya sampaikan pada video ini tidak dengan tujuan untuk mengajak teman-teman maupun Bapak Ibu melakukan pembelian ataupun penjualan saham apapun, di mana adalah wajib bagi Bapak Ibu yang menonton ulasan ini untuk melakukan konfirmasi analisa secara mandiri terhadap seluruh informasi yang saya sampaikan. Saya juga sangat menyarankan untuk tidak men-skip video ini agar bisa mendapatkan informasi yang saya jelaskan secara lengkap. Saya juga selalu minta dukungan teman-teman semua untuk selalu subscribe YouTube channel ini. Silakan tekan tombol like, share, aktifkan notifikasi Bapak Ibu semua, serta put komentar teman-teman pada kolom komentar video ini. Ataupun teman-teman juga bisa join di free channel Telegram saya di @smsaham, di mana memang secara khusus pada channel ini saya akan memberikan berbagai macam ulasan teknikal serta market update penting yang dapat membantu teman-teman sebelum nantinya memutuskan untuk entry ke dalam sebuah saham. Untuk link join channel tersebut ada pada deskripsi video ini. Oke, sesuai dengan tema kita akan membahas mengenai topik insentif royalti batubara. Nah, jadi pertama-tama saya akan jelaskan terlebih dahulu skemanya seperti apa. Jadi di sini royalti sebesar 0% ya, itu akan diberikan kepada perusahaan-perusahaan batubara yang nantinya melakukan kegiatan peningkatan nilai tambah batubara. Nah, itu poinnya. Jadi harus ada kegiatan melakukan peningkatan nilai tambah batubara. Jadi kalau kegiatan tambangnya hanya konvensional ya teman-teman semua ya, hanya menambang kemudian menjual batubaranya secara mentah, itu tidak akan diberikan royalti sebesar 0%. Artinya secara yang standarnya itu masih dikenakan royalti secara biasa atau belum ada perubahan apapun. Nah, yang kedua yang perlu diketahui adalah bahwa sampai dengan saat ini, sampai dengan video ini saya buat, ini masih diajukan ya dan harus mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan. Seperti itu ya. Jadi sebenarnya belum benar-benar fix. Jadi silakan teman-teman subscribe YouTube channel ini untuk terus mendapatkan update fundamental tentang hal ini dari saya. Oke, yang berikutnya adalah pada dasarnya Kementerian ESDM kita ini menggalakkan program industri hilirisasi batubara ya. Jadi target mereka adalah 4 tahun mendatang teman-teman semuanya. Dan dalam skema rancangan dalam proses hilirisasi batubara itu tidak hanya bicara mengenai gasifikasi. Jadi macam-macam ya. Di sini saya coba berikan highlightnya yaitu gasifikasi batubara, pembuatan kokas underground coal, pencairan batubara, coal slurry, peningkatan mutu batubara juga sampai pembuatan briket. Jadi itu merupakan proyek-proyek yang nantinya akan dicanangkan ataupun dijalankan oleh Kementerian ISDM kita. Ya, dimana memang pada topik saat ini yang sedang hangat diperbincangkan adalah proyek gasifikasi batubara karena sudah ada emiten yang menyatakan kesiapannya. Nah, ini yang menarik. Kemudian yang sedikit perlu diperhatikan bahwa pada dasarnya tujuan ataupun program ini ditargetkan akan mulai berjalan secara komersial itu mulai 2024, 2026 sampai dengan 2028 ya. Jadi ditargetkan ini bisa masing-masing ya itu fasilitasnya bisa meningkat 1,5 juta ton ya fasilitas coal upgrading tersebut. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa ini belum akan terjadi dalam waktu yang singkat atau dalam waktu pendek ya, tapi dalam waktu yang masih cukup panjang ya, sekitar 4 tahun dari sekarang, paling cepat 2024. Ya, jadi ini yang perlu menjadi catatan. Jadi jangan langsung berekspek bahwa tahun ini maupun tahun depan berarti emiten-emiten batubara akan mendapatkan laba bersih yang sangat besar. Nggak seperti itu ya. Jadi ini masih dalam proses perencanaan ya. Di mana ditargetkan akan selesai pada 2024, 2026 dan juga 2028. Otomatis juga tentu tidak semua emiten batubara akan terlibat dalam proses ataupun proyek hilirisasi batubara ini ya. Tentu mereka akan mengambil spesifikasi yang menurut mereka mampu mereka jalankan. Oke. Dan kalau kita lihat selanjutnya ya, kita akan lihat bagaimana skema harga yang ditawarkan. Ya, ini pun masih berupa draft tapi harusnya sih tidak akan banyak perubahan ya. Tinggal disetujui saja oleh Kementerian Keuangan. Jadi ini sudah menjadi sebuah skema harga yang nanti akan ditetapkan oleh pemerintah. Ya, ditetapkan marginnya itu adalah sebesar 15% dari cost. Nah, dengan royalti yang ditetapkan 0%, artinya beban royalti tidak akan ada seperti itu. Makanya diharapkan harganya bisa kompetitif. Ya, harganya bisa cukup murah
Karena memang pada dasarnya tujuannya ya, teman-teman semua ya, adalah untuk menggantikan penggunaan daripada LPG ya, yaitu dengan mengubah batu bara kalori rendah itu menjadi DME. Itu tujuan utamanya, yaitu untuk mengurangi impor LPG. Oleh karena itu harganya tentu tidak bisa terlalu mahal, tapi juga tentu tetap memikirkan nasib daripada produsen batu bara sehingga tetap diberikan margin keuntungan. Ya, logika saya sih harusnya harganya tidak jauh-jauh berbeda dari harga batu bara kalori rendah itu sendiri ya. Nah, jadi kalau berdasarkan fakta yang ada, ini memang pada saat ini, sampai dengan saat ini, Indonesia masih terus mengalami yang namanya impor LPG. Ya, dimana sampai dengan saat ini 75% itu melalui impor untuk kebutuhan LPG kita. Ya, sedangkan kebutuhan LPG dari tahun ke tahun akan semakin bertumbuh. Sehingga diharapkan dengan adanya program daripada gasifikasi batubara ini ya, yaitu yang tahap pertama ya adalah konversi dari coal ke DME ya, yang ditargetkan 1,4 juta ton pada 2025. Ini berarti nanti akan bisa membuat ya Indonesia itu tidak lagi melakukan impor LPG ya, seperti itu pada tahun 2030. Nah, kurang lebih targetnya adalah untuk itu ya, untuk melakukan penghematan devisa negara serta memberikan nilai tambah pada produk coal. Nah, dari informasi yang saya dapatkan teman-teman semuanya, terdapat 4 perusahaan coal di Indonesia yang menyatakan kesiapannya, minatnya secara serius untuk berpartisipasi dalam program hilirisasi batubara ini. Ya, di mana kebetulan keempat-empatnya adalah perusahaan terbuka. Ya, mungkin ada perusahaan-perusahaan lain yang menyatakan minatnya juga, namun mungkin memang tidak bisa saya bahas karena informasinya kurang saya dapatkan ya, kurang terbuka untuk saya dapatkan. Tapi kalau perusahaan-perusahaan terbuka ini, itu lebih mudah untuk kita akses. Oke, mari kita simak uraiannya lebih lanjut. Yang pertama, ya mungkin sudah banyak yang mendengar, yaitu PT Bukit Asam Tbk ya, dengan kode tik saham PTBA. Ya, dari informasi yang saya dapatkan, ini memang PTBA merupakan calon utama, ya kan, memang ini merupakan perusahaan BUMN yang menyatakan kesiapannya untuk menggarap proyek gasifikasi batubara ya, bersama dengan Air Product dan juga Pertamina, di mana mereka sudah menandatangani kontrak kerjasama ini pada November 2020. Menariknya di sini adalah PTBA benar-benar bebas ya, dibebaskan dari risiko finansial di luar konstruksi. Jadi benar-benar nanti hanya akan untung saja dan semuanya, tinggal produksi dan jual seperti itu. Karena seluruh nilai investasi proyek itu akan menjadi tanggung Air Product dan Pertamina akan menjadi standby buyer, sudah pasti menjadi pembeli daripada DME PTBA. Jadi PTBA tinggal olah saja batu baranya, kemudian tinggal jual. Jadi ini otomatis menjadi penambah pundi-pundi revenue dari PTBA. Oke, secara plan sendiri ini konstruksi akan mulai ditargetkan pada semester 1 2021 dan mulai beroperasi secara komersial pada kuartal 2 2024 ya. Jadi sejalan dengan program ataupun rencana daripada Kementerian ESDM kita. Nah, oleh karena itu dari sini ya PTBA nanti mengestimasikan bahwa dengan lini bisnis penghiliran ini akan berkontribusi sekitar 30-40% terhadap total pendapatan perusahaan pada 2024-2025. Ya, nanti kita akan lihat perbandingannya dengan emiten-emiten lain pada bagian selanjutnya. Nah, perusahaan yang kedua adalah PT Bumi Resources ya, atau Bumi. Ya, di mana ini juga menyatakan kesiapannya untuk berkontribusi ataupun berpartisipasi dalam proyek gasifikasi batubara ini. Ya, namun proyek gasifikasi batubara ini dalam konteksnya Bumi adalah dikonversi ke dalam metanol. Nah, nanti saya akan jelaskan pada kesimpulan ya. Jadi ini memang agak sedikit berbeda, bukan DME. Ya, di mana ini oleh dua anak usaha mereka, yaitu KPC dan juga Arutmin. Ini berkomitmen untuk mengikuti ya. Namun KPC lebih siap, ditargetkan akan bisa beroperasi secara komersial pada 2023 sampai 2024. Kemudian kalau Arutmin sekarang masih dalam tahap feasibility study ya, untuk nanti ditentukan ya kapan selesainya. Jadi kalau kita perkirakan berarti proyeknya Bumi ini berlangsung antara 2023 sampai dengan 2025. Ya, 2023 berarti bisa lebih cepat setahun daripada PTBA ya. Namun sekali lagi ini hanya wacana ya, baru wacana. Kayak belum mendapatkan informasi yang lebih valid. Kalau PTBA itu sudah lebih valid karena sudah di launch atau sudah diekspos informasi ini ke publik seperti itu. Nah, perusahaan ketiga yaitu PT Adaro Energi, yaitu Adaro ya, dimana ini juga mengambil sisi yang sama ya seperti Bumi, yaitu dengan melakukan konversi batu bara dalam metanol seperti itu. Ya, jadi gasifikasi batu baranya itu ke dalam metanol, bukan dalam DME. Ya, sedikit yang perlu teman-teman ketahui di sini bahwa kita bisa lihat ya, dengan teknologi yang ada saat ini itu coal bisa dirubah dalam berbagai macam bentuk. Nah, ini yang penting. Ya, bisa menjadi metanol, bisa menjadi DME, bisa langsung menjadi gas. Dan dari metanol sendiri juga bisa dikonversi lagi menjadi DME. Ya, nanti makanya emiten-emiten batubara ini akan kembali memilah ya kemampuan diri mereka sendiri seperti apa.
bagaimana produk-produk yang sesuai dengan modal bisnis mereka, sehingga nanti bisa mereka hasilkan dan memberikan keuntungan maksimal bagi mereka. Jadi khusus mungkin bagi PTBA sebagai perusahaan BUMN memang mungkin akan sedikit diarahkan untuk mengikuti langsung program pemerintah, namun bagi emiten-emiten swasta lainnya mungkin mengikuti ataupun berpartisipasi pada proyek hilirisasi batubara ini dengan produk yang berbeda ya. Tapi kan yang penting targetnya adalah hilirisasi batubara, ya, memberikan nilai tambah kepada produk batubara seperti itu. Nah, kalau Adaro sendiri ini ditargetkan rampung baru 2027 teman-teman semua ya. Jadi masih cukup panjang ceritanya. Nah, emiten yang keempat yang saat ini juga menyatakan minatnya ya untuk melakukan kontribusi ataupun berpartisipasi dalam proyek hilirisasi batubara ini adalah Indika Energi atau INDI ya. Dimana memang di sini Indika nantinya ya itu akan menjalin kerjasama dengan Pertamina seperti itu dengan menggarap proyek underground coal gasification atau UCG. Ya, itu mereka sedang mencoba seperti itu ya, yang dikembangkan oleh anak usaha mereka itu Kideko Jaya Agung, di mana saat ini masih dalam tahap pra feasibility study. Jadi baru menyatakan minatnya saja, baru mencoba untuk mengekspor, tapi sejatinya belum ada informasi yang lebih valid ataupun yang sangat resmi dari Indika mengenai hal ini ya, terkait dengan rencana komersial mereka. Jadi memang yang paling tidak siap adalah Indika dalam saat ini ya, dalam video ini saya buat seperti itu. Nah, kalau kita ambil kesimpulan teman-teman semua ya, dimana di sini kalau dilihat pada jenis-jenis produk gasifikasi batubara itu ada 4 macam umumnya ya. Kalau produk-produk hilirisasi batubara itu cukup banyak ya, tapi ini saya fokus ke produk gasifikasi batubara saja, yaitu coal to methanol, coal to DME, coal to gas, dan juga underground coal gasification UCG. Jadi ini masing-masingnya bisa berbeda-beda nih harganya ya, kita belum tahu seperti apa. Dan emiten-emiten batubara yang nyatakan minat tersebut juga akan memfokuskan diri mereka ke masing-masing produk ini ya, seperti misalkan PTBA tadi untuk DME, seperti misalkan Bumi, Adaro untuk metanol. Kemudian kalau Indika akan berfokus kepada UCG. Jadi masing-masing menilai kelebihan maupun kelemahan mereka sendiri ya untuk mengambil kontribusi ataupun partisipasi dalam program hilirisasi batubara ini yang paling menguntungkan seperti itu. Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan lagi bahwa PTBA dan Bumi adalah yang paling siap ya, kelihatannya paling siap ya, di mana PTBA ini target komersial mereka sudah mereka announce di 2024, sedangkan Bumi target komersial mereka sudah mereka announce di 2023 sampai 2025 ya, dengan asumsi kesiapan dari kedua anak usaha mereka. Sementara Adaro dari tahun 2027, sementara Indi sampai dengan saat ini itu belum merilis target komersial mereka. Seperti itu. Nah, kalau saya coba ulik informasinya, dari 4 emiten batubara ini yang memiliki cadangan terbukti batubara kalori rendah yang paling besar, yaitu core reserve mereka adalah PTB dan juga Bumi, seperti itu. Sedangkan untuk Adaro itu hanya sebesar 0,88 miliar ton, sedangkan untuk Indi itu hanya sebesar 0,57 miliar ton. Ya, ini adalah berdasarkan data yang saya dapatkan sampai dengan video ini saya buat. Ya, di mana PTB adalah 2 miliar ton dan juga Bumi adalah 2,5 miliar ton, seperti itu. Jadi yang paling perspektif memang adalah Bumi dan PTBA. Namun kalau melihat kesiapannya yang paling siap, yang misalkan paling siap menurut saya sampai dengan saat ini tidak lain adalah PTBA, ya, sehingga saya akan melakukan proyeksi revenue dari para PTBA di masa yang akan datang itu akan menjadi lebih relevan pada ulasan ini ya, jadi bukan Bumi ya. Mungkin next time saya bisa buatkan videonya untuk Bumi, namun karena menurut saya sampai dengan saat ini emiten batubara yang paling siap untuk berpartisipasi dalam proyek gasifikasi batubara adalah PTBA. Oke, berikut merupakan proyeksi revenue ini kita akan gunakan untuk melakukan proyeksi valuasi wajar dari para PTBA. Oke, jadi kalau dilihat daripada informasi public expose yang saya dapatkan, ini secara tren pertumbuhan sebenarnya produksi PTBA harusnya terus bertumbuh ya. Namun memang pada tahun 2020 ini mengalami penurunan. Dan kalau dilihat dari porsi penjualan mereka juga pada dasarnya terus-menerus bertumbuh dari 2016, namun sayangnya di 2020 memang harus mengalami penurunan. Ya, dan kalau dari informasi ini kita bisa ambil sedikit ya. Ini kan CAGR-nya di bagian atas 6,4%. Jadi saya ambil saja 5% sebagai proyeksi peningkatan produksi saya ya untuk menghitung revenue. Ya, bagaimana caranya? Adalah kurang lebih sebagai berikut. Jadi kita coba hitungkan ya, dari angka 25,1 ini kita proyeksikan ke 2024 dan juga 2025 ya, dengan peningkatan sebesar 5% kurang lebih ya. Jadi kalau dari hulu batu baranya, dari raw coal yang mereka jual, yang mereka produksi itu 30,5 juta miliar ton itu di 2024. Kemudian di tahun 2025 adalah sebesar 32 juta ton ya, seperti itu. Nah, sedangkan di bagian hilirisasi batu bara ini adalah 4,57 saya perkirakan ya. Ini dari mana angkanya?
angkanya saya dapatkan dari yang tadi, ya mereka proyeksikan itu akan bertumbuh sekitar 30 sampai 40% kan ya, tadi di bagian depan. Jadi saya proyeksikan saja itu setengahnya, saya ambil saja yang di bawahnya itu 15%. Seperti itu 4,57 juta ton untuk bagian produksi hilirisasi batubara. Jadi penambahannya teman-teman semuanya, penambahan produksi di tahun 2024. Kemudian tahun 2025 itu sebesar 9,6 juta ton ya. Karena sudah full beroperasi ya, kurang lebih 30-40% akan berkontribusi pada revenue. Otomatis ini akan menjadi akan terjadi peningkatan produksi dari PTBA. Sehingga kalau kita totalkan ini di tahun 2025 ini nilai produksi adalah 41,6 juta ton seperti itu. Nah, dari angka ini maka kita bisa peroleh estimasi revenue daripada PTBA di tahun 2025 dengan asumsi kurs 14.100 dengan lembar saham 11,5 miliar, maka kita bisa dapatkan sebagai berikut ya. Sekali lagi perlu saya tekankan kepada teman-teman semua bahwa ini adalah murni estimasi dari pandangan saya ya. Dimana estimasi pada tahun 2025 ini tentu akan menyebabkan ataupun akan berpotensi menimbulkan banyak asumsi ya. Akan ada banyak potensi perubahannya. Jadi harap diperhatikan, ini hanya estimasi yang coba saya berikan informasi kepada teman-teman semua bagaimana kita memproyeksi revenue dan melihat prospek masa depan daripada sebuah perusahaan batubara. Di sini saya ambil asumsi nilai daripada harga batubara yang dijual oleh PTBA ya untuk nilai raw coal-nya itu di level $75 per ton seperti itu ya. Jadi kita kalikan saja 32 dengan 75. Kemudian untuk nilai jual daripada program hilirisasi batubara mereka, di sini karena saya perkirakan cadangan kalori rendahnya itu adalah yang paling besar dan harganya, harga coal kalori rendah saat ini adalah sekitar level $20 per ton. Jadi kita asumsikan dulu nih harganya sama seperti itu ya, karena harusnya logikanya itu harga jualnya tidak bisa lebih rendah pada itu ya, karena itu akan membuat keuntungan daripada perusahaan batubara ini akan menurun ya, otomatis mungkin paling minim akan sama dengan harga jual batubara kalori rendah tersebut. Nah, di sini saya tinggal kalikan saja $20 itu dengan 9,6 juta ton. Sehingga didapatkanlah 2,7 triliun. Dari total revenue tersebut kita tinggal hitung saja ya. NPM-nya kita pakai 18,5%. Ini merupakan NPM rata-rata daripada PTBA selama 5 tahun terakhir. Sehingga saya dapatkan EPS-nya di level Rp586. Dengan last price pada saat video ini saya buat di level 2.710, maka dengan asumsi EPS di tahun 2025 yaitu sebesar 4,6 kali harganya ya. Jadi kalau dengan menggunakan target price 13 kali, kita dapatkan estimasi harga wajar daripada PTBA di 2025 ada di level 7.600 ya. 13 kali dari mana? 13 kali adalah dari harga yang ada saat ini teman-teman semua ya. Saat ini PTBA itu dihargai di level PE 13 kali, di level 2.710 dengan EPS yang mereka peroleh sampai dengan saat ini. Sehingga potensial upside-nya kalau kita hitung dari harga 2.710 adalah di level 180%. Nah, pertanyaannya apakah saat ini merupakan sebuah titik entry yang baik atau menarik bagi PTBA? Ya, saya akan jawab bahwa bagi saya sendiri ini belum menarik teman-teman semua ya. Karena kalau kita ingin berinvestasi di sebuah perusahaan, apalagi dengan time frame 4-5 tahun, ini berarti time frame-nya panjang. Ya, saya berharap, kalau saya pribadi berharap minimal saya bisa dapat gain 300-400%. Jadi bagi saya level harga saat ini belum menarik bagi PTBA, meskipun prospek masa depannya bagus. Ya, itu perlu saya tekankan. Akan menarik di harga berapa sih? Ya, kalau menurut saya dia akan menarik itu di bawah harga 2000 teman-teman semua ya. Karena di bawah harga 2000 ini akan membantu kita mendapatkan upside yang lebih lebar dan juga akan membantu kita mendapatkan margin of safety yang lebih baik. Sehingga kalau misalkan asumsi kita ini salah ya, contoh misalkan asumsi kurs kita lebih rendah nih, nanti 2025 dolar melemah sekali gitu seperti itu ya, atau malah produksi coal batubara PTBA itu turun sekali, kita masih punya ruang kesalahan. Tapi kalau kita terlalu optimis, maka ruang kesalahan itu akan menjadi kecil ya. Tentu akan lebih bagus kita ambil asumsi di bawah, sehingga nantinya akan bisa mendapatkan efek kejutan jika ternyata asumsi kurs itu dolar akan semakin lebih menguat daripada sekarang, misalkan di level 14.500 gitu misalkan, ataupun malah produksi batubara daripada PTBA itu lebih tinggi lagi. Nah, kita belum tahu kan. Nah, seperti itu. Jadi kita tentu akan lebih nyaman kalau kita pegang harganya itu lebih lebar upside-nya ya, karena menjadi margin of safety bagi kita yang ingin berinvestasi di saham ini. Bagi yang ingin trading, silakan join di free channel Telegram saya ya untuk mendapatkan update teknikal daripada PTBA. Di mana posisinya pada saat video ini saya buat ini cukup baik ya. Harganya masih berada di atas indikator sehingga arahnya masih akan menguat. Oke, saya rasa cukup ya sharing saya pada kesempatan kali ini. Ini merupakan saya bisa katakan sebagai video prolog ya, karena saya akan terus melakukan update terhadap skema pada royalti batubara ini, termasuk juga berbagai macam update fundamental terhadap
kinerja dari masing-masing emiten batubara yang saya sebutkan pada video ulasan ini. Untuk itu jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi teman-teman semua agar tidak tertinggal posting-posting yang saya berikan pada YouTube channel ini. Oke, thanks for watching dan see you in the next video.